Nabi aja pernah disihir. Ya, ada riwayat Nabi itu pernah disihir. Dia merasa bingung, terus pokoknya dia merasa kayak orang gak waras. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Qul santet sampai halusinasi atau apapun itu. Mau punya nabi yang pernah kena sihir? Kalau saya sih enggak. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, puji Tuhan ya, hari ini kita akan membahas sebuah informasi, dan video di awal saudara sudah melihat ya, ini bukan kata saya, tapi kata para pakar-pakar Islam sendiri, mengatakan bahwa nabi mereka itu pernah kena sihir, bahkan sampai sempat tidak waras lah gitu ya, sempat linglung lah begitu kawan-kawan ya. Wah, ini menarik, dan fakta-fakta yang seperti ini yang banyak juga ditolak ya oleh umat Islam, karena mereka kok bisa ya, kok ada nabi yang seperti itu, aku sih nggak mau ya punya nabi yang kena santet dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa menerima fakta sejarah, dan mereka hanya memilih-milih ya, mana yang sesuai hati mereka ambil, mana yang tidak sesuai mereka buang ya. Dalam satu kitab bisa mereka mengatakan ini sahih, oh ini nggak sahih, padahal penulisnya sama. Misalnya di Sahih Bukhari contohnya, oh ada yang sahih, ada yang tidak. Jadi tergantung selera mereka aja gitu ya. Jadi tergantung situasinya atau tergantung kondisinya gitu ya. Dan ini mengejutkan. Saya akan tunjukkan kepada saudara full videonya ya, bagaimana dalam diskusi Kumaila ya, siapalah namanya saya lupa. Dia seorang hafiz Quran dan juga sejarah ya, sejarah tafsir Quran. Dia top sarjana ya, sarjana tafsir Quran kalau nggak salah. Ini dalam diskusinya menarik ya. Dia mengatakan bahwa Nabi itu pernah kena sihir, dan juga ternyata dikonfirmasi juga sama UAS ya, pernah kena sihir. Bahkan dalam live-nya Edis TV juga mengatakan Muhammad itu kena sihir. Dan lebih detail lagi, Kumaila mengatakan bahwa Muhammad ini sempat dalam kondisi yang linglung atau tidak waras. Wah. Gimana coba? Ya, Anda mau mengikuti orang yang tidak waras? Sorry to say, tapi itu yang mereka katakan. Oke deh, nggak lama-lama, langsung saja kita simak video ini, dan jangan lupa di like, comment, share, dan thank you kawan-kawan yang sudah support Pavel. Puji Tuhan, hari ini ada yang mengirimkan persembahan kasih ke rekening BCA 1.500.000, dan di rekening Mandiri kalau saya nggak salah ada sekitar 18.000 yang mengirim sekitar 18.000 kalau saya nggak salah. Nanti saya coba cek lagi. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support ya, berapapun saudara support Pavel. Untuk mendukung pelayanan Pavel, Anda bisa support kami lewat nomor rekening yang di layar kaca. Lebih khusus, kita saat ini sedang fokus untuk finishing rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Nabi aja pernah disihir. Ya, ada riwayat Nabi itu pernah disihir. Dia merasa bingung, terus pokoknya dia merasa kayak orang gak waras. Dan kemudian dugaannya tuh Nabi pernah disihir. Nah, ini juga riwayat yang kontroversi ya di kalangan akademisi studi Islam juga, karena kalau misalnya Nabi bisa disihir, itu berarti tuduhan orang kafir yang didokumentasikan di Quran itu berarti benar dong. Kan ada banyak yang bilang kamu
kamu tidak lain hanyalah orang yang kena sihir gitu. Itu kan ada tuh tuduhan-tuduhan itu ke Nabi. Nah itu jadi dilemanya para cendekiawan Muslim sih. Tapi ada cerita Nabi pernah kena sihir. Tapi tentu ya aku kan cenderung skeptis sama hal-hal yang kayak gitu, yang klinik kayak gitu. Jadi ya mungkin Nabi sakit aja. Lagi sakit terus mikirnya kena sihir. Karena saat itu kan belum ada medis ya, belum ada kondisi medis. Orang saat itu belum tahu kalau penyakit itu caranya bisa ada penyakit tuh gimana gitu. Itu kan pengetahuan yang relatif baru abad 18 ini kita abad 18 abad 19 kita baru tahu kalau kita sakit tuh karena kuman, karena virus, karena bakteri gitu. Itu pengetahuan yang baru gitu. Dulu orang nggak tahu. Ngomong-ngomong soal orang sakit nih, Mbak, sekarang kan banyak ya orang sakit yang disembuhkan dengan metodologi, nggak tahu metodologi itu apa itu, namanya ruqyah itu. Menurutmu ruqyah itu scam nggak sih? Iya. Menurut aku kalau ruqyahnya menjamin kesembuhan, aku rasa itu pasti scam. Tapi kalau ruqyahnya cuma kayak doain doang gitu, misalnya kan kadang ini kan kita kondisi apa aja bisa diruqyah ya. Misalnya aku datang ke praktisi ruqyah, aku bilang aku belakangan moodnya suka gampang sedih, terus dia doain aku, terus habis itu aku jadi semangat lagi, kan bisa aja. Tapi kalau misalnya aku punya tumor gede gitu di tangan aku, terus aku minta diruqyah, terus dia misalnya jualan madu kayak garam kayak minyak kayak, terus dia bilang nih kalau dipakai 3 minggu sembuh gitu, ya itu pasti scam. Karena sebenarnya ruqyah itu kan secara bahasa kan artinya mantra. Itu memang tradisi lama. Ruqyah itu udah ada dari sebelum zaman Islam, dan Nabi itu pernah mengharamkan ruqyah. Tapi masyarakat tetap mempraktikkan ruqyah anyway, ya mungkin karena nggak ada alternatif lain gitu. Ruqyah itu kan praktek yang dipercaya kita bisa nyembuhin penyakit dengan ruqyah, nyembuhin sihir dengan ruqyah, menangkal sihir dengan ruqyah. Pokoknya segala masalah yang saat itu belum diketahui cara menangkalnya atau cara menyembuhkannya, ya ruqyah aja gitu. Karena teknologi mereka baru sebatas itu gitu. Nah terus akhirnya sama Nabi dimodifikasi, boleh ruqyah tapi ruqyah syariah gitu. Jadi yang dibaca adalah ayat Quran gitu, dan minta pertolongannya ke Allah gitu, bukan baca-baca mantra gitu. Oke, halo Sobat Waras, ini gimana sih menurut kalian ya setelah mendengarkan video ini? Dan coba kita simak ya beberapa komentar netizen di sini. Ruqyah itu artinya bukan mantra neng, tapi perlindungan. Ya sama aja ya, mantra perlindungan. Ya pencerahan yang selama ini nggak ada yang menyampaikan jujur demikian. Ya, Edis TV benar juga ya, Edis TV benar lah. Edis TV juga sering mengatakan bahwa Nabi itu kena ini karena sihir kok ya. Lanjut Mbak Kumalia, Nabi diracun itu bagaimana? Rajin. Ya nggak cuma itu yang membagongkan dari seorang Nabi yang katanya ada sebelum dunia dijadikan. Gimana soal kematiannya yang kena diracun ya, tidak sanggupkah Allah menolongnya? Dipikir ya sedikit ilmu tapi sok tahu. Banyak yang sepertinya tidak mau menerima ya penjelasan dari orang-orang yang berilmu ini, kawan-kawannya. Your statement like tai apa sih? Nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa tapi sok tahu cewek. Aduh ya, kasihan ya manusia yang komen gini sebenarnya manusia yang lebih tidak punya ilmu ya. Mereka itu seperti burung beo aja ya, yang percaya tanpa mempelajari. Tapi kalau Kumala ini, dia itu seorang sarjana loh, sarjana tafsir Quran ya. Bahkan dia ini seorang tahfiz ya, hafiz Quran ya kawan-kawan ya. Membongkar keterbelakangan dan mengubah cara berpikir itu sulit, apalagi di Indo yang mayoritas Islam. Gara-gara kena sihir, sebelum meninggal Nabi mengatakan kata terakhir di hadis mirip dengan nubuatan di Al-Quran. Ya, ini ya kawan-kawan ya, sedikit ilmu itu berbahaya. Kakak ini mantan pasien mana ya? Kawan-kawan, itulah kawan. Bahkan ketika orang yang berilmu pun menyampaikan kebenaran, mereka itu nggak mau terima, nggak mau waras gitu loh ya. Kalau belum paham riwayatnya jangan asal komen
Kumaila, sepertinya lama-lama saya lihat komenmu ngeluncur. Itu mereka ini buktinya aja nggak ada yang bisa bantah. Ya, buktinya MUI pun nggak berani loh panggil Kumaila ini, kawan-kawan ya. Menteri Agama pun nggak ada yang berani, ya. Nggak ngerti dipaksain jadi lucu kayak orang linglung. Kasihan siapa yang ngerasain sih ciri-ciri kesalahan Islam terus, ya. Sekelas Nabi tahu mana yang sakit, mana kena sihir. Ya kawan-kawan ya, katanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tapi menjelaskan penyakit Nabi aja bingung kawan-kawan ya. Sihirkah atau sakitkah? Ya dia ini korban pikiran sesat. Ini orang yang sok paling logika mengatakan babi haram karena nggak cocok di negara Arab, karena boros air. Apa kabar dengan onta? Jujurlah membaca Al-Quran dan jujurlah menjadi muslim. Betul, harus jujur. Kalau nggak jujur Anda akan jadi botol. Makanya saya ingat betul Abu Janda mengatakan bahwa orang yang fanatik beragama itu akhirnya jadi bodoh seperti hewan, ya. Nabi kok bisa disihir, ya, aku malah semakin jauh, so pintar banget, tidak tuh nih. Ya, jadi kawan-kawan, rupanya mereka ini masih nggak pada terima gitu loh, ya. Dan coba kita simak ya bagaimana video Bung Edis, mudah-mudahan saya temukan video Bung Edis yang mengatakan bahwa Muhammad itu kena sihir. Loh, saya kan bilang muslim toh. Oke, kalau sebentar, kalau Islam itu ngikutin apa kata Muhammad, apa ngikutin apa kata kamu? Kalau Islam itu ngikutin kata kamu apa ngikutin kata Muhammad? Meninggal. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Islam itu ngikutin kamu apa ngikutin Muhammad? Itu tuh saya udah tahu jawabannya. Kamu di sini tuh hanya mancing untuk berbelat-belit ini orang. Saya heran, kamu kok berbelat-belit? Kok berbelat-belit? Kamu kayak gini loh. Saya tuh cuma bilang ini kamu tuh ada bahasa aku bersaksi tiada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Itu udah ajaran kebencian itu. Kok ajaran kebencian? Sekarang saya tanya sama kamu, bener nggak Muhammad tuh kena sihir? Bener nggak Muhammad tuh kena sihir? Jawabannya nggak perlu sambil belit. Udah, kamu tidur aja di